Jadi nyampe pondok karena saya sudah tidak sekolah. Oke. Ya akhirnya saya di sini nganggur, tidak sekolah kalau pagi, kalau sore Oh kan sekolah gitu. di madrasah. Waktu itu Oke. ibunya hamil, Hmm. kemudian Pak Kiai itu memanggil Waki. Oke. Waki itu Khutbah beliau ya. iya yang paling dekat dengan Ya. beliau untuk membeli soto. Oke. Itu tengah malam sudah jam 11. Oke. Ada nggak Ustadz satu kejadian mungkin yang Ustadz Saiful dengan sadar ini pasti barokah. Ini barokah nih, barokah pesan. Ada nggak Ustadz yang bisa di-sharing ke kita? Ada. Gimana tuh, Ketika Ustadz? saya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi di Nasya Podcast, siaran podcast persembahan dari Pondok Pesantren Nasyiin. Masih bersama saya di sini Khalil Mubarak Fauzi sebagai host, dan alhamdulillah wa syukurillah malam ini di episode ketiga kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah inspiratif, bintang tamu yang luar biasa, salah satu alumni Pondok Pesantren Nasyiin yang juga lumayan sangat banyak sekali jasanya di pondok pesantren ini. Alhamdulillah sudah hadir di sini Ustadz Saiful Bahri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Saya Ustadz ya, kabar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lumayan sibuk beliau. Sehingga beliau ini bisa hadir di tengah-tengah kita baru di episode ketiga. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah mau mampir di studio kita di sini. Alhamdulillah. Begini Ustadz, langsung saja sebelum saya masuk lebih dalam terkait tema apa yang harus kita bahas kali ini, saya terlebih dahulu ingin tahu nih tentang bagaimana profilnya Ustadz Saiful Bahri. Kalau boleh tahu Ustadz Saiful Bahri itu masuk pondok pesantren tahun berapa Ustadz? Alhamdulillah saya masuk pondok pesantren Nasyiin itu tahun 93. 93. Ya, insyaallah 12 September 93. 93. Jadi 1993 ya Ustadz ya. Iya. Itu berarti setahun setelah Ustadz Faizin masuk pondok pesantren. Iya. Kemarin Ustadz Faizin bilang tahun 92 masuk, dan Ustadz Saiful Bahri ini 93. Keluar pondok pesantren tahun berapa Ustadz? Tanggal 3 Tanggal 3 November 2011. 2011. Kurang lebih berapa tahun itu Ustadz? Sekitar 18 tahun. 18 tahun, Masya Allah. 18 tahun bukan main. Tentunya Ustadz banyak pengalaman, banyak hal yang perlu kita share terhadap ahbab Nasya dimanapun kalian berada, tentang bagaimana Ustadz Saiful Bahri di pondok pesantren. Tapi sebelumnya saya dengar Ustadz Saiful Bahri ini juga pernah menjabat sebagai ketua pengurus Pondok Pesantren An-Nasyiin Putra. Itu menjabat tahun berapa Ustadz? Ya. Alhamdulillah saya dipercaya oleh pengasuh itu pada tahun 2007. 2007. Ya, menggantikan Ustadz Faizin. Menggantikan Ustadz. Ya. Oh, jadi memang masa jabatan Ustadz Faizin selesai, ya, diganti Ustadz Saiful Bahri. Beliau nikah, kemudian saya yang diberi amanah oleh pengasuh. Okay. Nah, tentu ada ini Ustadz. Begini, karena maksud saya amanah sebagai ketua pengurus itu kan tidak gampang. Menjadi tangan kanan kepercayaan kiai untuk mengurus santri itu kan tidak gampang Ustadz. Amanahnya sangat besar sekali dan pertanggungjawabnya sangat besar sekali. Tentu bagaimana kesannya Ustadz Saiful Bahri dipercaya sebagai tangan kanan kiai itu bagaimana Ustadz? Saya waktu itu setelah ditunjuk oleh pengasuh di depan para santri, ketika perpisahannya Ustadz Faizin itu. Jadi langsung ya Ustadz ya? Ya, Ustadz Faizin perpisahan langsung ditunjuk sebagai. Diumumkan kepada para santri, kemudian saya dipanggil oleh beliau untuk maju ke depan. Kemudian saya diberi songkok rotan, dan itu simbolis. Secara simbolis. Kemudian dikasih surban. Songkok rotan itu kemarin sempat saya simpan, tapi sepertinya sekarang sudah hilang. Tapi kalau surban yang diberikan oleh beliau itu masih saya simpan. Masya Allah. Ketika diumumkan waktu itu saya
menunduk dan tidak bisa berkata-kata apapun. Saya hanya meneteskan air mata. Saya yang pertama membayangkan bahwa ini betapa amanah yang cukup berat untuk dipercaya sebagai pengurus pesantren yang secara teknis, secara operasional menemani membersamai para santri. Terus kemudian yang kedua, saya waktu itu saya tidak merasa punya apapun untuk bisa menerima amanah itu. Tetapi karena itu sifatnya pakon ya. Pakon. Sudah dawuh ya. Iya, dawuh. Saya tidak bisa menolak dan saya harus bismillah melangkah. Ketika saya dipanggil waktu itu maju ke depan, saya melangkahnya agak gontai dan masih belum percaya diri sebenarnya. Tapi alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, langkah demi langkah, hari demi hari saya jalani. Saya banyak belajar tentang bagaimana membersamai santri, bagaimana menemani mereka berkarya di pesantren, menambah wawasan dan tentu saja menerapkan akhlak-akhlak di pesantren. Alhamdulillah saya sendiri banyak mendapat pelajaran. Jadi di lain sisi mendampingi santri, di lain sisi juga mendapat pelajaran gitu Ustaz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu tadi kan Ustadz Saiful Bahri masuk pondok pesantren tahun 93. Itu kalau jenjang pendidikan Ustadz Saiful Bahri apa itu jenjang pendidikan? Saya masih nganggur sih. Oh gitu? Iya, karena saya ceritanya dulu saya waktu mau lulus SD itu mau minta mondok ke orang tua. Tetapi karena alasan ekonomi yang ada kurang memungkinkan pada waktu itu, orang tua belum menerima permintaan saya. Lalu kemudian karena alasannya sangat bisa saya pahami, karena memang saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat sederhana, saya saya tidak minta lagi. Saya mengisi hari-hari setelah kelulusan SD itu dengan main kasti dengan teman-teman. Oh jadi gak langsung sekolah SMP Ustaz? Enggak. Lalu kemudian itu kan sekitar Juli kalau lulusan tahun ajaran baru itu lulusan itu Juli, saya masih nganggur, main menghabiskan hari-hari dengan teman-teman main kasti. Lalu mungkin karena orang tua melihat saya hanya mengisi hari-hari dengan sesuatu yang kurang bermakna, akhirnya sekitar bulan September itu kemudian orang tua memanggil saya dan mengiyakan permintaan saya untuk mondok. Akhirnya saya diantarkan. Jadi nyampe pondok karena saya sudah tidak sekolah. Ya akhirnya saya di sini nganggur, tidak sekolah kalau pagi, kalau sore kan sekolah di madrasah. Dan karena mungkin pengasuh ini melihat saya tidak ada aktivitas, saya akhirnya dipanggil oleh Pak Kiai untuk diberi tugas nyuci. Oh gitu. Nyuci bajunya Pak Kiai. Gitu. Oh iya. Nyuci bajunya Pak Kiai, dibawa ke Leke waktu itu ke kali itu, dan waktu itu kali itu masih bersih, tidak seperti sekarang. Dan masih deras ya? Iya, masih deras, bersih, jernih. Nyucinya itu di jembatan itu, jembatannya itu sampai putih bersih. Saya sampaikan ke bapak ibu saya bahwa saya diberi tugas ini setiap pagi oleh Pak Kiai. Ibu saya dipanggil ke dalam, kemudian dikasih cucian untuk dicuci, dan saya lakukan sepenuh hati itu. Pesan bapak ibu saya waktu itu, hati-hati nak. Menyuci baju Pak Kiai itu hati-hati, yang bersih. Kalau ada kotoran sekecil apapun diperhatikan. Terus kemudian di saku itu, saku itu kan biasanya kan Pak Kiai merokok. Oh gitu ya, ada kotoran kuning-kuning gitu. Kuning-kuning itu dibalik dulu, dicuci yang bersih. Oh, sampai diajarin gitu ya Ustaz ya? Iya. Terus kemudian ini pesan orang tua saya. Sengak cong, mon bede pese, ning sakun Kiai roh, sengak le cek kala jiwa beli. Dan dalam beberapa pengalaman saya, kadang-kadang ada sisa-sisa uang itu,
entah apakah itu memang tertinggal atau memang mungkin sebagai satu bentuk ujian kejujuran saya tidak tahu. Tapi seperti amanah yang disampaikan oleh orang tua, saya haturkan kalau cucian itu sudah selesai dicuci. Oh gitu, Masya Allah. Itu memang hal sepele Ustadz, tapi sering terjadi. Ada ketinggalan uang, kadang kan kiai lupa atau bagaimana itu, atau nyai atau keluarga dalam itu lupa. Dan memang ya itu hal sepele kalau diabaikan sebenarnya luar biasa itu kalau ya itu luar biasa Ustadz. Jadi hal menarik tadi karena setelah SD tidak lanjut sekolah karena memang pure pengen mondok, tapi karena keterbatasan ekonomi seperti itu ya, jadi harus terpaksa menunggu seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa. Nah tentunya gini Ustadz, selama Ustadz Saiful Bahri mondok di Pondok Pesantren Nasyiin, tentunya kan pengalaman tadi kan 11 tahun 18 tahun ya Ustadz ya, 18 tahun mondok di Pondok Pesantren Nasyiin, dan dari tahun 93 sampai 2006 ya. 2006 itu kan masih santri biasa, masih belum menjabat pengurus. Itu kan tentunya banyak hal yang Ustadz Saiful Bahri ini pelajari gitu loh. Ternyata pondok pesantren tuh gini, ternyata harus seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin bisa di-share Ustadz kepada teman-teman. Saya merasa beruntung karena termasuk bagian dari santri-santri awal. Atau mungkin istilahnya as-sabiqunal awwalun gitu ya. Saya alhamdulillah beruntung termasuk bagian dari as-sabiqunal awwalun itu, sehingga program pesantren itu sering didampingi oleh Pak Kiai. Masih sehat kan ya beliau? Beliau masih muda, masih energik. Kalau ngaji itu luar biasa energiknya dan dengan guyonnya juga. Terus kemudian kebersamaan dengan beliau itu, terutama saya ingat kalau mau ke Astah itu hari Kamis sore. Kita berjalan bersama-sama Pak Kiai itu, ayo semangat karena Astah, karena akhirnya teman-teman santri itu ngumpul dan bersama-sama beliau ke Astah itu, panggil salam untuk ahli kubur bersama-sama, terus kemudian ngaji Yasin di sana, tahlil, kemudian setelah itu Pak Kiai itu masih memberikan beberapa tausiah dan hikmah-hikmah. Itu beliau sendiri Ustadz? Iya, beliau tanpa sendiri. Bantuan pengurus dan lain sebagainya? Enggak. Pengurus semuanya ada di belakang beliau dan membersamai beliau. Saya ingat ketika di Astah itu banyak kayu-kayu itu yang miring ke Astah. Dan yang dari kayu sebelah utara itu miring ke selatan, yang di sebelah barat itu miring ke timur gitu. Kemudian katanya Pak Kiai itu, dawuh beliau, "Ari ya karena anaungeh ahli kubur. Kajuan-kajuan ya. Jadi cerok-erok. Apalagi yang ada di tengah ini, rumput-rumput yang ada di atas kuburan itu jangan pernah dicabut. Ini yang mendoakan." Gitu. Jadi beberapa pesan beliau sungguh sangat masuk di hati dan sampai saat ini saya banyak mengingatnya. Kalau ngaji saya ingat yang sampai hari ini saya ingat adalah ketika ada beberapa santri ngajinya dari belakang. Beliau tidak marah tapi selalu menyampaikan al ilmu yatba'ul himmah. Bahwa ilmu itu mengikuti keinginan. Beencong mon ngaji nengi budi. Ya ilmu mudi. Beencong mon ngaji telat. Ya ilmu si mahasiswa telat. Jadi al ilmu yatba'ul himmah gitu yang selalu saya ingat. Jadi kemudian beberapa hal itu juga saya sampaikan ketika saya mengajar kepada santri dan ketika memberikan motivasi kepada mereka. Termasuk saya sendiri sampai hari ini kalau ada forum-forum diskusi itu tidak selalu memilih di paling akhir. Pasti karena bukan walaupun tidak di depan tetapi tidak jauh-jauh lah dari pusat majelis itu.
karena menurut beliau itu al-ilmu yatba'ul himmah. Itu quote today. Quote today. Al-ilmu yatba'ul himmah. Masya Allah. Luar biasa Ustadz, itu memang benar juga, masuk akal juga. Ya kalau datangnya telat, ya ilmunya juga telat gitu. Posisinya di belakang ya, ilmunya ya agak belakangan gitu Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Nah, tentu hal lain Ustadz. Gini, maksud saya karena pondok, kata Ustadz Saiful Bahri itu tadi as-sabiqun al-awwalun. Iya. Maksudnya perjuangan masih awal. Dan juga kegiatan pesantren ya bisa dibilang ya gimana, masih awal-awal mendirikan pondok pesantren kan, masih ada yang kurang maksimal toh dan lain sebagainya. Itu mungkin diceritakan suasana Anas in Tempo dulu tuh kayak gimana sih? Ya memang berbeda dengan hari ini. Zaman berbeda ya. Kalau dulu saya dan teman-teman itu nanak. Nanak nasi itu masak nasi itu masak sendiri pakai kayu. Memang sama orang tua itu dibawain kompor, tetapi untuk pengiritan karena harus beli minyak tanah itu agak mahal, mending buat beli lauknya. Akhirnya teman-teman sepakat nanak gitu kalau tidak musim penghujan seperti sekarang itu nanak. Kemudian hasilnya itu nasinya itu lebih harum kalau nanak itu. Terus ada satu hal lagi juga yang saya ingat waktu itu. Waktu itu ya karena memang saya tidak sekolah. Akhirnya saya yang ditugasi nanak pagi sama teman-teman. Teman-teman yang lain kan sekolah. Jenengan nggak sekolah? Ya saya nggak sekolah, masih nganggur. Barokahnya lebih banyak. Belum masuk MTS. Akhirnya saya bagian nanak nasi kalau pagi itu. Terus kemudian karena pertimbangan yang yang oportunis, akhirnya pakai bahan bakar bukan kayu tapi dari plastik, sandal gitu. Karena kalau dari plastik itu kan apinya awet gitu, tapi memang baunya nggak begitu enak. Terus waktu itu saya ditegur oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Syakir Hasim. Lah, cek atahan ngangkui plastik, cek ngangkui sandal. Kabebel kau tek. Itu dawuh beliau. Almarhum Kiai Haji Muhammad Syakir Hasim. Lah, cek ngangkui plastik, cek ngangkui sandal, cek ngangkui ban. Wah apa ngalak papan tangkan salak. Tempeng ban ngangkui plastik jah. Itu dawuh beliau. Jadi ada pengaruh menurut beliau itu kalau pakai plastik waktu nanak. Itu pelajaran lagi buat saya. Dan insya Allah teman-teman yang seangkatan dengan saya paham dan insya Allah mengingat dawuh beliau itu, karena saya sampaikan juga ke teman-teman yang lain agar tidak menggunakan plastik dan lebih baik menggunakan pelepah pohon salak yang punyanya Kiai Haji Muhammad Syakir Hasim itu dihalalkan untuk nanak. Itu tentang pengalaman masih awal-awal. Kemudian kalau makan itu alasnya pakai plastik bekas. Jadi tiap mau makan toleh-toleh cari plastik. Plastik yang dibuat bungkus ngirim oleh orang tua dicari lagi. Kemudian kalau kotor dicuci, dipotong atau disobek gitu pas buat alas makan. Kemudian setelah itu makan melingkar bersama teman-teman yang sudah pulang dari sekolah itu. Itu sungguh luar biasa. Sampai pada akhirnya pakai talam. Nah, pakai nampan besar itu. Ya. Itu karena awalnya saya masih ingat dikasih tetangga. Aduh nih seram pakai plastik. Ya talam nak, ya talam gitu. Akhirnya dipakai dan kemudian teman-teman banyak yang niru waktu itu. Akhirnya pakai nampan besar itu. Dengan satu kebersamaan yang sungguh luar biasa. Karena makannya bersama-sama membentuk lingkaran. Itu memang yang berkesan. Pasti Ahbab Nasya yang pernah mondok, alumni-alumninya yang pernah merasakan mayoran istilahnya atau makan bareng itu luar biasa nih banyak. Meskipun cuman lauk tempe tahu yang kita bilang mungkin kalau orang normal bilang itu udah enak lah. Itu tapi kalau bareng-bareng enak Ustadz. Dulu lauknya cuma kerupuk saya. Masya Allah. Iya, kerupuk pote.
istilah dulu ya. itu kerupuk patolah pote. itu Ustaz ya. Iya, akhirnya belakangan dikenal dengan kerupuk patolah. Patolah. Dan itu sumbangan biasanya. Ayo 100-an buat beli kerupuk pote gitu. Dan itu luar biasa nikmatnya. Itu yang biasanya paling mewah kalau sudah dikirim ada sambelnya. Biasanya dari rumah itu kalau orang tua ngirim setengah bulan sekali itu ngirim sambel dan itu biasanya bagian pelengkap dari kerupuk pote itu. Untuk perasa ya. Nah, masuk ke tema Ustadz, karena kebudayaan di Pondok Pesantren An-Nasyyin. Karena tema yang pengen saya bahas itu adalah bagaimana pendidikan dan kebudayaan di Pondok Pesantren, terkhususnya Pondok Pesantren An-Nasyyin. Nah, seperti halnya tadi yang diceritakan Ustadz Saiful Bahri, makan di plastik, terus makan bareng-bareng, atanak nasi sendiri, bahkan mandi bareng-bareng ya Ustadz ya, mandi bareng-bareng, nyuci ya, pokoknya SDM gitulah Ustadz, serba sulit mungkin. Dan itu apakah bisa menjadi suatu penghalang menurut Ustadz Saiful Bahri? Karena kayak begini, ada orang yang nggak mondok mungkin ya, pasti kan bertanya-tanya, kok bisa sih makan gitu, makan jorok banget dan lain sebagainya. Itu mungkin gimana Ustaz? Kasih paham Ustaz, bagaimana? Menurut kacamata Ustaz Saiful Bahri ini. Kalau santri itu kan esensialis. Esensialis. Iya, yang penting esensinya, yang penting makan dan mengenyangkan. Dari kenyang itu kita dapat energi untuk berbuat, untuk berkarya, untuk belajar, ngaji, ibadah dan lain sebagainya. Urusan pakai plastik, pakai apa itu unthinkable. Tak terpikirkan tuh. Yang penting kenyang gitu. Ya, yang penting kenyang, dari kenyang kemudian bisa beraktivitas, mengikuti program-program pesantrenan, beribadah, mengaji, menambah wawasan. Itu sudah cukup. Dan itu nikmat yang luar biasa bagi para santri. Nah, hal itu menurut Ustaz Saiful Bahri jadi penghalang nggak sih? Atau mungkin hal itu yang menjadikan kita itu sebagai santri menjadi mandiri mungkin? Justru itu nilai plusnya. Karena kita bisa mandiri, kita bisa bisa lebih survive, bisa tahan banting. Kita banyak hal lah, kita tertempa luar biasa di situ. Kita tidak menjadi anak-anak manja. Gitu. Kita betul-betul fight untuk masa depan. Dengan segala kondisi yang ada. Setuju saya tuh Ustaz. Karena bahkan pengasuh itu Pak Kiai itu pernah bercerita dulu waktu beliau menghafal Alfiyah di pondok pesantren beliau dulu di Bata-Bata, pakai sinar rembulan. Belum ada lampu listrik, yang mencukupi listrik, dan waktu itu lampu temarcong LED temar talpe itu sangat terbatas. Jadi beliau itu justru menghafalkan Alfiyah pakai sinar rembulan. Lah itu beliau sampaikan untuk juga menjadi motivasi kepada para santri. Di tengah keterbatasan yang ada, kita tidak boleh menyerah. Kita harus mempunyai satu cita-cita yang diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini kan setidaknya dapat informasi teman-teman Ustadz bahwasannya memang itu nilai plusnya. Kita karena kebanyakan meskipun toh mondok sekarang itu kan kebanyakan yang masih tidak menerima dengan keadaan sekitar, akhirnya tidak kerasan dan lain sebagainya. Dan menurut Ustadz Saiful Bahri itu tadi itu adalah suatu hal nilai plus bahkan di pondok pesantren itu sendiri. Nah, di lain sisi Ustadz, karena tadi jenengan dawuh bahwasannya kiai itu mengajarnya juga dengan lelucon. Jenengan tadi bilang seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Ustaz, bagaimana sedikit banyak jokes atau lelucon beliau kalau ngajar mungkin yang jenengan ingat. Mungkin juga meskipun nggak jokes atau lelucon, tapi bagaimana beliau mengajar gitu Ustaz, secara garis besar seingat beliau. Seingat jenengan. Kalau mengajar itu beliau sangat telaten dan sangat terperinci. Suara beliau itu sangat keras tanpa mic. Alhamdulillah suara beliau itu terjangkau ke semua santri. Dulu ngajinya kalau boleh tahu di mana Ustaz? Di
Serambi Telem? Di Serambi Masjid. Serambi Masjid. Terus kemudian pernah di Serambi Telem, berpindah-pindah gitu. Oh ya. Terus kemudian pernah di Serambi Pondok gitu. Di Serambi Pondok waktu itu masih Pondok Kayu ya. Masih Pondok Kayu. Beliau di selatan Ustaz ya? Iya, di selatan. Beliau morok kalau pagi itu Kasifatus saja gitu. Terus pernah Kasifatus saja? Iya. Pernah? Iya. Beliau, Masya Allah. Ya, terus gimana Ustaz? Terus pernah juga di Langgar As-Sanom gitu. Ya. Nah jadi, ini saya heran, As-Sanom ini maksudnya apa Ustaz? As-Sanom itu nama seseorang. Jadi konon saya tidak tahu langsung juga. Konon Pak Sanom itu adalah seorang yang tidak punya keturunan. Kemudian setelah meninggal beberapa properti miliknya seperti Langgar itu dijeriahkan ke Pondok Pesantren An-Nasyiin. Dan Langgar itu kemudian dinamai Pondok dinamai Langgar As-Sanom. Di Langgar As-Sanom. Soalnya saya dengar informasi dari Ustadz Faizin kemarin itu Langgar As-Sanom, As-Sanomiyah kan. Wih, As-Sanomiyah ini apa maksud saya gitu. Ternyata memang nama orang yang menjeriahkan langgarnya seperti itu. Beliau tidak punya keturunan. Konon saya tidak tahu langsung tentang beliau. Ya. Lanjut Ustadz, gimana? Pernah. Terus kemudian pindah-pindah. Terutama kalau saya ingat kalau yang sangat detail itu ketika morok tentang Jurmiyah itu. Jadi beliau baca matannya, kemudian diartikan bahasa Madura, kemudian dimorot gitu. Terus kemudian sama i'rabnya itu sungguh luar biasa. Ada yang membukukan, Ketika saya menjadi ketua pengurus dulu sempat mengetik di komputer, tetapi belum selesai. Saya akhirnya memenuhi panggilan untuk berkeluarga. Akhirnya saya lupa di mana itu, tapi sempat saya merintis untuk menulis catatan beliau itu. Itu tebel itu. Mungkin santri-santri yang itu modelnya, maaf Ustaz saya putus, itu modelnya jenengan ngetik soal jawab atau bagaimana? Enggak, matan Jurmiyah, kemudian ada morot bahasanya pengasuh. Terus kemudian ada i'rabnya juga. Masya Allah. Kalau Ajurumiyah itu kan ada pasti ada contoh-contoh bahasa Arabnya, jaza itu gitu. Kemudian di'irabkan sama kiai. Itu ada textbooknya itu. Santri-santri yang seangkatan dengan saya atau mungkin yang sebelum saya biasanya punya catatan itu catatan itu biasanya tulis dalam buku yang tebal. Oke. Itu mungkin bisa tuh jadi proyek kita ke depan itu Ustaz. Monggo, terus gimana Ustaz? Terus kemudian beliau itu biasanya memberikan pelajaran tidak hanya dari kitab-kitab dan pengajian-pengajian, tetapi juga dari haliyahnya, dari contoh teladan. Ini yang saya ingat dari beliau itu, yang sampai saat ini saya ingat dan saya terapkan. Waktu ibunya itu hamil, entah hamil orang siapa, mungkin jenengan, mungkin saya kurang paham, tapi waktu itu ibunya hamil, kemudian Pak Kiai itu memanggil Waki. Waki itu khutbah beliau ya. Iya, yang paling dekat dengan beliau untuk membeli soto. Itu tengah malam sudah jam 11. Karena mungkin punya itu ngidam soto, akhirnya panggil Waki. Dawuhnya Kiai itu ngajak bareng Ki. Akhirnya Waki itu karena dekat sama saya ngajak saya. Beli 3 Ki. Akhirnya beli 3. Nyampe sini sudah dapat sotonya, dihaturkan ke Kiai. 1 untuk Bunyai, kemudian 2-nya itu untuk Waki dan saya. Ya Allah, ini soto mahal-mahal, bukan untuk keluarga Telem, tapi untuk saya dan Waki yang disuruh-suruh oleh beliau. Mungkin beliau itu tidak mau autang gitu, berhutang jasa. Karena makanan yang dibeli, mungkin saya dan Waki itu mungkin khawatir pengen. Akhirnya beliau, Masya Allah. Nah, itu pelajaran yang sangat penting. Artinya kalau sesuatu nikmat
kemudian dimintakan bantuannya kepada orang lain. Jangan kemudian orang yang menjadi penghantar itu tidak mendapatkan apapun. Dan saya alhamdulillah praktekkan. Misalkan ketika di sekolah kami terlibat dalam kepanitiaan dan membutuhkan konsumsi, di situ ada pesuruh yang diminta untuk membelikan. Kami membelikannya untuk yang membeli itu juga. Untuk pesuruh yang diminta untuk membeli makanan itu. Atau saya praktekkan juga ketika dulu menjadi ketua pengurus, kalau minta bantuan santri untuk membeli makanan, saya sisakan saya belikan juga untuk yang diminta tolong itu. Nah, itu satu pelajaran yang mungkin bukan dari kitab tetapi dari haliyah, dari contoh teladan dari beliau. Itu luar biasa. Ya, itu sebegitunya loh. Maksudnya ini kan masuk ke bagaimana pendidikan di pondok pesantren. Nah, jadi kesimpulannya menurut Ustadz Saiful Bahri ini bagaimana? Maksud saya gini, karena kan banyak orang yang bertanya, kenapa sih pondok pesantren tuh harus nginep, harus susah-susah dengan maksudnya tidak megang HP, tidak ketemu ajnabi lawan jenis, terus semuanya serba diatur, semuanya serba susah gitu Ustaz. Kan banyak yang bertanya seperti itu, yang teman-teman yang enggak mondok nih. Nah, itu kan tanpa langsung ini Ustaz kan berkaitan dengan pendidikan di pondok pesantren. Nah, kesimpulan Ustaz Saiful Bahri dengan berbagai cerita yang jenengan cerita tadi, bagaimana Ustaz pendidikan di pondok pesantren? Ya, di pondok pesantren itu adalah tempat kita ditempa. Ditempa secara mental, ditempa secara pendidikan, ditempa kedisiplinan, ditempa karakter-karakter positif kita. Jadi di pondok itu kita harus bisa mengurus diri sendiri, tidak terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Kita disiplin diri, termasuk kita untuk belajar harus disuruh oleh hati kita sendiri. Karena kalau hanya mengikuti program-program itu hanya segelintir. Selebihnya masih banyak waktu yang tersisa untuk bagaimana kita meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Dan itu harus disuruh oleh hati kita sendiri. Tidak usah disuruh oleh pengurus, oleh ustadz, oleh kiai. Dan itu jadi masa-masa di pesantren itu adalah masa-masa bagaimana kita harus menempa diri, kemudian bagaimana memaksimalkan semua potensi oleh diri kita sendiri, tentu dengan fasilitas dan sarana yang ada di pesantren. Tentunya tidak lewat dengan hal-hal yang dilarang oleh pesantren, Ustaz ya. Iya, terutama itu karena emang keberkahan itu berawal dari kepatuhan kita kepada tata tertib pesantren dan khidmah kita kepada guru, kepada kiai, kepada ustadz di pondok pesantren. Itu cukup menjawab ke saya pribadi beranggapan bahwasannya memang seperti itu Ustadz. Di pondok pesantren itu kebanyakan saya tuh pernah dengar orang yang nggak pernah mondok mempertanyakan masalah seperti tadi, sama persis seperti tadi Ustadz Saiful Bahri itu ceritakan. Jam 1 malam disuruh kiai berangkat. Apa manfaatnya? Apa? Gitu loh. Nah, itu gimana Ustadz Saiful Bahri? Ada hikmah di situ, ada bagaimana kita melayani guru kita yang telah membukakan mata hati kita. Yang insya Allah kalau kita lakukan sepenuh hati, insya Allah banyak barokahnya. Jadi banyak tak terhitung. Ada hal-hal yang di luar dugaan, di luar pikiran kita yang terjadi kepada kita, yang itu sifatnya kebaikan, yang berawal semuanya dari hikmah dan barokah yang kita dapatkan. Ada nggak Ustadz satu kejadian mungkin yang Ustadz Saiful dengan sadar ini pasti barokah, ini barokah nih, barokah pesan. Ada nggak Ustadz yang bisa di-sharing ke kita? Ada. Gimana ketika saya lulus CPNS gitu. Oh, Ustadz Saiful Bahri PNS ya? Iya. Masya Allah.
Alhamdulillah saya lulus tahun 2005 gitu, ditugaskan tahun 2006. Jadi waktu ikut ujian CPNS itu, tes CPNS itu, mohon maaf saya tidak banyak menjawab, tidak bisa semuanya dijawab. Di ujiannya itu Ustaz, di ujian ya. Ketika sudah waktunya hampir selesai, saya hitung ada sekitar 30 soal yang tidak bisa saya jawab. Dari 100 soal. Artinya yang bisa saya jawab sekitar 70 soal itu. Akhirnya saya niat pasrahkan kepada Allah dengan membaca basmalah. Kemudian saya isi yang tidak tahu itu. Dengan jawaban yang asal jawab. Terus waktu itu ada pengumuman kelulusan hari Jumat, saya ingat hari Jumat itu. Saya memang tidak sengaja tidak lihat pengumuman. Karena saya merasa tidak akan lulus. Tidak lulus nih dah gitu ya. Tidak lulus. Jadi bayangkan 30 soal tidak bisa dijawab. Lah masa bisa lulus gitu saya. Akhirnya waktu itu hari Jumat pagi ada pengumuman, katanya saya sengaja tidak lihat pengumuman. Saya waktu itu fokus mengerjakan administrasi di MI. Ketika itu saya sudah diberi tugas untuk oleh mengajar. pengasuh untuk menjadi TO dan mengajar di juga. MI Tarbiyatun Nash'iin itu. Saya waktu itu kerja papan data sampai hampir Jumatan saya selesaikan, kemudian setelah Jumatan saya tidur. Saya tetap tidak mau melihat pengumuman itu. Lalu kemudian setelah tidur habis asar saya dibangunkan oleh teman. Bangun. Itu nomor kamu keluar katanya lulus. Ya Allah. Iya lulus. Akhirnya saya maghrib waktu itu melihat pengumuman di satu tempat yang sudah ditentukan. Kemudian betul nama saya lulus. Dan saya waktu itu langsung merasa, wah ini pasti nih ada barokah dari pondok pesantren. Ada doa dari orang tua yang diijabah oleh Allah. Pasti ini mungkin ada hikmah saya ke pesantren yang diterima. Ada doa orang tua yang qabul. Sehingga akhirnya saya bisa lulus. Karena secara pemikiran saya tidak mungkin lulus. Logika tadi secara 30. Logika 30 soal banyak. Ilmu laduni Ustaz ya. Iya. Jadi makanya tidak usah merasa sok pintar. Semuanya karena Allah yang mengatur begitu. Jalani saja gitu. Kalau saya itu. Nah, berarti kalau Ustaz Saiful Bahri ini PNS berarti kuliah dong Ustaz? Kuliah. Jurusan apa Ustaz? Kalau jurusan boleh tahu. PAI. Iya. Di Stain dulu ya. Sekarang YIN. Iya, sekarang YIN Madura. Nah, ini masuk nih Ustaz. Kan begini Ustaz. Jenengan kuliah kan PP dari pondok pesantren Ustaz ya. Tentu kan menghadapi dua alam yang berbeda. Iya. Alam bebas ya tahu sendirilah bagaimana teman-teman kalau di kuliah itu bebas kan, maksudnya ketemu ajnabiyah bebas, berbicara ilmu tentang apapun juga bebas di sana dan lain sebagainya. Di pondok pesantren ada peraturan yang mengikat dan lain sebagainya. Nah, untuk apa ya Ustaz ya? Ustaz Saiful Bahri mendapatkan pelajaran nggak? Maksudnya mendapatkan kesimpulan nggak tentang dua alam ini? Maksudnya seperti ini Ustaz. Takutnya siapa tahu Ustaz Saiful Bahri itu ada apa ya Ustaz ya? Sedikit statement lah. Ternyata memang pondok pesantren itu seperti ini. Ternyata memang peraturan di pondok pesantren itu seperti ini. Karena saya yang ngalami di kuliah itu seperti ini semisal. Atau mungkin juga manfaat yang di kuliah bisa dibawa ke pondok pesantren semisal dan lain sebagainya mungkin. Pengalaman bisa di-share Ustaz. Jadi selalu yang didawuhkan oleh Pak Kiai itu. Mon beun enter ka Mekas Hencong. Mangkat keluar dari pondok pakun santren. Tetap lakukan tradisi pesantren. Beun pakun osa songkoan. Keluar dari pesantren. Mon lade Pak ka kemaki. Kemaki itu kehewanan ya. Kehewanan gitu. Kehewanan. Mau naik mobil terserah. Mau dibuka atau tidak dibuka. Yang penting
tradisi pesantren, keluar di pesantren, di lingkungan pesantren harus tetap tradisi itu. Lah, saya juga begitu. Saya berangkat ke kampus itu tetap songkoan. Sampai ke Kimaki itu naik taksi, saya taruh di saku. Karena menyesuaikan dengan alam alam perkuliahan. Yang waktu itu tidak banyak yang pakai songkok. Nah, itu artinya apa? Artinya alam pesantren, tradisi pesantren harus tetap dijaga. Pengalaman di luar silahkan sesuaikan. Tetapi kembali ke pesantren harus menyesuaikan lagi dengan tradisi pesantren. Dan ada nilai-nilai yang sekiranya bisa membawa perubahan pesantren, silahkan diterapkan. Termasuk saya sama beliau itu diizinkan untuk menjadi ketua organisasi. Saya dulu aktif di Ekstra, PMII, terus kemudian aktif di Intra. Saya di Intra itu UKMPI, Unit Kegiatan Mahasiswa Pengembangan Intelektual. Termasuk ketika jadi ketua, saya pamit lagi. Saya Abdine Kak Dintoh terpilih sebagai ketua UKMPI. Kati kenapa Kak Dintoh? Menabi teti ketua Kak Dintoh, kotu aktif Kak Disa. Oh iya tak rapah. Mangkat ben tak rapah. Niat tingolak. Gitu dawuh beliau itu. Menimba ilmu yang ada di luar ya. Di kampus, kemudian yang baik-baik diterapkan ke pondok pesantren. Itu termasuk saya diizinkan juga setiap malam Selasa dan malam Jumat itu nginep di kampus, nginep di kantor UKMPI itu untuk menyelesaikan beberapa hal yang perlu diselesaikan selama seminggu. Jadi saya berkantor di UKMPI itu nginep sampai di malam Selasa dan malam Jumat karena memang kebetulan kegiatan di pondok itu kan libur otlah ya. Jadi saya nginep di sana. Kalau kegiatan di pesantren tidak libur, saya tetap aktif di pondok pesantren. Dan waktu itu saya menjadi pengurus sebagai sekretaris kalau tidak salah. Jadi saya tetap menjaga keduanya. Kegiatan pesantren jalan, kemudian berbagi dengan kegiatan kampus terkait dengan tugas saya sebagai ketua UKMPI di sana. Itu tentu ngatur waktunya luar biasa susah. Gimana itu Ustaz? Alhamdulillah bisa saya jalani itu. itu masa-masa yang rumit saya pikir. Termasuk waktu itu saya ngajar juga di Tarbiyatun Nasihin 3. Tarbiyatun Nasihin 3 itu di Terasa. Itu for your information teman-teman, Nasihin 3 itu di Benleben Terasa. Jadi kalau saya pulang dari kampus itu sekitar jam 1 itu ya kan dulu gak ada sepeda ya. Semuanya karena memaksakan diri. Gak ada sepeda tapi nekat kuliah. Akhirnya berangkatnya jalan kaki dari pondok itu ke Kemaki itu, ke Kehewanan, ke Madila itu. Kemudian dari sana taksi, pulangnya juga begitu, turun taksi di sana di Kehewanan itu, terus kemudian jalan kaki, terus kemudian nyampe sini 1:30 harus jemaah di masjid itu 1:30 jemaah zuhur. Setelah jemaah zuhur berangkat ke Terasa, jalan kaki lagi. Akhirnya saya di Terasa itu di Tarbiyatun Nasihin 3 itu di sana ada kamar mandinya, saya taruh sabun di situ. Jadi nyampe Terasa itu nyampe dalam kelas, kemudian menulis materi pelajaran ke siswa. Ketika siswa itu nulis, saya mandi. Karena gak nutut mandi. Iya, mandi siang ini. Mandi siang ini. Mandi. Lalu setelah mandi balik lagi ke kelas, lanjutkan sore. Ya begitu, alhamdulillah. Apa satu hal yang mendorong sampai sebegitunya loh Ustaz? Maksudnya kan capek Ustaz. Iya. Ya kan? Capek. Apa yang mendorong Ustaz Saiful Bahri itu sampai segitunya lah kalau menurut Ustaz Saiful Bahri? Karena emang sama orang tua itu harus dijalani semua dengan sepenuh hati. Karena saya waktu kelas 3 MA, dulu MA ya, kelas 3 MA, saya sudah ditugaskan oleh pesantren untuk menemani belajar siswa di
Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Nash'in 3 itu. Terus kemudian setelah itu mau kuliah. Diizinkan oleh orang tua. Kemudian pesan orang tua, cek sampai tinah salah sitongah. Kok tak tero mon been aku kuliah pas tugas sela bede pas biba di tinah. Jadi saya harus komitmen untuk kuliah dan ngajar sore madrasah. Terus kemudian juga ketika saya didorong oleh teman-teman, atau sebenarnya bukan didorong, dicalonkan oleh teman-teman untuk aktif di UKMPI dan akhirnya diberi amanah sebagai ketua UKMPI itu. Orang tua juga sama. Jangan sampai mengganggu tugas yang sudah ada sebelumnya. Jadi waktu itu saya harus komitmen untuk menjalankan semua tugas yang ada dengan sepenuh hati, dengan pengaturan waktu yang termanage, bahwa satu saat harus ada salah satu yang mengalah. Kita fokus pada satu yang sangat prioritas itu. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini cerita luar biasa. Nah ini gini Ustadz, saya dengar dari alumni atau alumniat yang sepuh-sepuh ya, sabiqun ala wulun itu itu kebanyakan memang ngatur waktunya sangat sepak, ngatur waktunya sangat pas, ngatur waktunya sangat luar biasa, disiplin gitu Ustaz. Karena apa ya, belum masih ngajar, belum masih mondok, belum masih kuliah dan lain sebagainya, dan semuanya itu terlunasi gitu loh Ustaz. Saya sangat jarang sekali dengar santri dulu-dulu itu yang inilah, yang itulah, itu jarang sekali. Itu wah, kata saya sampai bertanya-tanya, apakah itu menjadi suatu hal yang mustahil, kata saya. Ternyata terjawab itu dengan adat dan kebiasaan santri-santri dulu, dan mungkin ya sebagian sekarang masih ada gitu Ustaz. Cuman kalau kata saya sekarang itu kenapa Ustaz ya? Kalau kata Ustaz Saiful Subahri sendiri kenapa Ustaz? Karena gini Ustaz juga, lulusan pondok pesantren dimanapun itu, bukan cuma di An-Nash'in sendiri, yang memilih terus lanjut survive di pendidikan itu sangat sedikit sekarang Ustaz. Mungkin kalau dipresentasikan ya dari 100% mungkin berapa lah, 40% mungkin. Kebanyakan mungkin ya jadi entrepreneur, mungkin bisnis, mungkin apalah. Kalau sekarang kalau di sini jualan rokok dan lain sebagainya itu Ustaz. Itu kalau kata Ustaz Saiful Bahri, kenapa itu Ustaz? Semakin kesini kok dari pendidikan itu kok semakin kurang diminati, itu gimana menurut jenengan? Ya itu mungkin salah satu jawabannya adalah panggilan jiwa. Terus kemudian jadi panggilan jiwa saya ya memang di situ. Saya mungkin ya ditakdirkan untuk sedikit dengan berbagi sedikit ilmu yang saya punya. Saya komitmen dengan itu senyampang saya masih diberi kemampuan, diberi kesehatan. Karena saya bukan hanya karena saya, tetapi agar orang-orang yang terlibat di dalam memproses saya juga mendapatkan imbas barokahnya, imbas pahalanya kalau itu berpahala. Misalkan orang tua saya yang membiayai saya, yang menemani saya berproses, guru-guru saya yang membimbing saya dengan sedikit ilmu yang saya terima, dengan saya bagikan kepada orang lain, kepada siswa, kepada murid, kepada santri. Mungkin semoga semua mengalir kepada mereka-mereka itu. Bukan hanya untuk saya, tapi karena itu mungkin bentuk terima kasih saya yang sebenarnya kepada orang tua, kepada guru. Itu satu panggilan jiwa mungkin gitu ya. Terus kemudian lingkungan. Saya terus terang kalau saya punya jadwal di pesantren, punya jadwal di sekolah, kemudian saya masih terlihat ada di rumah, itu orang tua saya sampai hari ini masih terus mengingatkan. Mata mangkat cong,
Ben Satya malam Rabu Jong, bagian yang dan memang gitu. Kebagian ngajar ya Ustaz ya? Iya. Di pondok. Setiap malam Rabu malam Senin. Kalau malam Rabu itu ngajar apa Ustaz? Ngajar kalau boleh tahu. Santri putra gitu. Kitab apa itu? Ya, kitab Sulam Taufik sama Safinatun Najah. Dan sama dengan Putri. Sama. Itu malam apa tadi? Malam Senin itu Putri. Iya. Sama, Sulam Safina juga Ustaz ya. Oke. Sama dengan kalau misalkan sudah sekitar jam 7 saya masih terlihat di rumah itu orang tua pasti tanya bapak ibu itu kita mangkat gitu. Jadi alhamdulillah saya dianugerahi satu lingkungan yang terus mensupport saya untuk di situ. Sehingga ya di samping saya memang tidak tahu kalaupun harus berbisnis mau bisnis apa ini karena mungkin bukan passionnya itu. Ya, memang di lain sisi ya, maksudnya bicara masalah passion, bicara masalah takdir, bicara masalah bagian, sudah bagiannya dan lain sebagainya. Tapi memang faktanya seperti itu. Dunia pendidikan sekarang kayaknya kurang peminat seperti itu. Mungkin dari kacamata saya seperti itu. Ya, terutama ketika melihat sebelah-sebelah gitu ya, yang di usia masih sangat belia sudah sukses, sudah bisa bangun rumah, punya mobil, karena misalkan bisnis mereka menggiurkan gitu ya, daripada ngajar luntang-lantung. ya. Nah, sekarang di-spill nih Ustaz. Jabatan Ustaz Saiful Bahri setelah keluar mondok ini apa sekarang kalau boleh tahu? Profesinya nih sebagai apa nih? Saya alhamdulillah di lingkungan guru-guru PAI, saya dipercaya sebagai ketua MGMP PAI SMA Negeri. SMA Negeri. Di mana itu Ustaz? Di Pamekasan. Di Pamekasan, oke. Ya. Itu ceritanya agak unik itu. Gimana itu Ustaz? Gak apa-apa. Jadi setelah ketua MGMP PAI SMA Negeri itu wafat, saya ingin mencalonkan guru senior yang sangat berwibawa gitu. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, saya ingin mencalonkan Bapak ini untuk menjadi pengganti almarhum sebagai ketua MGMP PAI SMA Negeri. Oh iya, bagus. Teman-teman seakan-akan respon semua. Ya karena teman-teman respon semua, ya saya diem karena sudah disetujui oleh teman-teman. Sepertinya mendapat respon positif gitu. Akhirnya saya tidak ada gerakan lagi. Sudah. Pasrah. Terus kemudian pas waktu pemilihan, justru nama yang saya rekomendasikan, yang sepertinya mendapat dukungan oleh teman-teman itu, justru tidak ada suara. Justru saya yang terbanyak waktu itu. Ini teman-teman gimana? Katanya, oke semua, siap-siap semua ini. Tapi kok malah saya? Justru yang teman yang saya minta itu yang memotori untuk memilih saya sebagai ngomporin itu satu. Jadi saya waktu itu dan sampai hari ini memang tidak pernah menginginkan jabatan itu. Jabatan itu amanah menurut saya, tidak usah terlalu dicari. Yang terpenting kalau saya bahkan lebih enak di belakang layar gitu, berjasa. Tapi tidak nampak gitu. Saya memang tidak suka nampang gitu. Tapi di lain sisi juga tanggung jawabnya gak itu Ustaz, gak berat. Gak ada beban mental, gak ada beban moral kan gitu Ustaz. Oke. Terus di sekolah saya sebagai operator dapodik. Di sekolah mana itu Ustaz? Di SMA Negeri 1 Galis gitu. Jadi operator dapodik itu perannya vital. Tetapi tidak terlalu nampak di depan. Perannya sangat vital karena terkait dengan pendataan. Termasuk untuk bantuan sekolah, untuk tunjangan guru, termasuk juga untuk tunjangan kepada siswa-siswa melalui PEP itu yang mengutak-atik datanya. Itu adalah operator dan yang diurus adalah benda mati karena aplikasi yang diurus. Sistem Saya senang di situ sebenarnya daripada mengurus makhluk hidup itu. Karena itu di belakang layar gitu. Penting, perannya vital, tetapi tidak nampak di depan gitu. Saya sukanya itu. Gitu ya Ustaz. Iya. Dan ini Ustaz, karena jenengan sudah nyinggung masalah itu, tentunya banyak dong jasa-jasa
di pondok pesantren tentunya, di pondok pesantren An-Nasyiin yang tampak maupun yang tidak tampak gitu loh Ustaz. Dan saya dengar Ustaz Saiful Bahari ini masa jabatan Ustaz Saiful Bahari sebagai ketua pengurus itu di mana awal program Mafida berkembang, berjalan. Itu mungkin bisa diceritakan Ustaz. Jadi awalnya waktu itu ketika liburan Ramadan itu banyak santri yang hanya keluyuran. Ada yang balik ke pondok, tetapi di situ tidak melakukan banyak hal yang ilmiah. Di Ramadan itu Iya, di Ramadan itu misalkan nongkrong sama teman-teman. Akhirnya ada usulan waktu itu. Saya ingat usulan itu datang dari Bapak Muhammad Hanafi Kafa. Gimana kalau dibuat program Ramadan? Oh iya. Akhirnya dimusyawarahkan dengan teman-teman dan disampaikan hasil musyawarah itu kepada pengasuh dan beliau sangat respon. Akhirnya namanya apa? Akhirnya namanya yang bagus. Akhirnya banyak pilihan, banyak opsi waktu itu. Apa aja tuh, kalau boleh tahu? Kalau saya ingat ada Rafida gitu. Ramadan fi Ma'had An-Nasyiin gitu. Ada akhirnya yang disepakati ini Mafida ini. Padahal itu bukan kata depan ya. Iya. Mestinya kan Rafida. Tapi beneran Ustaz, kalau Rafida itu kan nanti Rafidhah. Aliran tertentu yang sangat dilarang ya. Oke, kembali ke laptop Ustaz. Gimana terus Ustaz? Ya, akhirnya mulai waktu itu dirintis. Wah, itu luar biasa itu perjuangan yang berat karena itu santri yang asalnya yang awal mulanya Ramadan bebas, kemudian harus balik ke pesantren dengan ada program yang padat. Lah, dengan beberapa program waktu itu, programnya adalah program kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris. Sepertinya belum ada komputer. Belum ada komputer ya awal-awal ya. Cuma bahasa Arab, bahasa Inggris itu. Dan untuk tutornya kami bekerja sama dengan Pondok Pesantren Bata-Bata. Bololum Bata-Bata. Iya. Pengajar bahasa Arabnya. Kemudian bahasa Inggrisnya, saya ingat waktu itu Ustadz Khoriji. Itu awal-awal ya Ustadz? Awal-awal, kemudian bahasa Inggrisnya itu ada Ustadz Supriyadi. Saya langsung nyabis ke Al-Mukarram Kiai Bayan waktu itu. Bayan. Karena salah satu Ustadz yang kita inginkan itu sedang aktif di pondok kecil. Dan pondok kecil waktu itu tanggung jawab Kiai Bayan. Lah itu ada kejadian yang saya ingat sampai sekarang itu. Ketika nyabis ke Kiai Bayan. Gimana Ustaz? Kiai Bayan itu tempat tamunya itu adalah lencak gitu ya. Lencak pereng itu. Saya oleh beliau diminta duduk di atas, sementara beliau ada di kursi yang lebih rendah. Saya tidak mau, saya mau duduk di tanah. Tapi beliau marah. Ke atas. Akhirnya ya. Gimana tuh? Ya semoga saya ya Allah mantir tak cangkau lah gitu. Dan semoga ini menjadi sinyal bahwa kegiatan-kegiatan Ramadan ini mendapat barokah. Iya. Karena beliau itu kan termasuk kiai yang punya daya idiosinkrasi. Idiosinkrasi itu apa? Hilaf gitu. Iya. Punya nulah. Iya. Gitulah Ustaz ya. Susah untuk dijelasin. Iya. Terus gimana Ustaz? Ya alhamdulillah diizinkan waktu itu, kemudian mengajar di sini dan kami terus berkomunikasi sampai sekarang dengan tutor-tutor masa-masa awal itu. Masya Allah, luar biasa. Dan itu Ramadan fi Ma'had An-Nasyiin itu dilakukannya setiap berapa hari itu Ustaz? Berapa hari di pondok itu? 17 hari ya kalau nggak salah ya. Balik tanggal 2 Ramadan santri itu, terus kemudian pulangnya tanggal 17 ya, 17 Ramadan gitu tanggal ya. Tanggal 22 kalau tidak salah. Oh gitu ya. Iya. Dan itu untuk awal-awal Ustaz. Kegiatannya tuh apa aja selain juga karena ciri khas An-Nasyiin nih di luar berkembang itu banyak berkembang cerita. Di sini tuh ciri khasnya Mafida yang sangat menonjol sekali. Karena di situ gimana Ustaz ya? Memang luar biasa.
di lain sisi kursus ya ekstra ya, maksudnya bukan menjadi patokan pelajaran di pondok pesantren kayak bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya itu. Cuman kegiatan-kegiatan lain seperti halnya mufrodat, toronnom itu, atau nyanyi-nyanyi mufrodat itu dan lain sebagainya. Itu dan di sisi lain juga ada kayak penutupan mafidah itu kan ada drama dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu penarik juga buat masyarakat karena di Ramadan itu kan menerima santri dari luar juga kan Ustadz, ya kan, nggak cuman santri mukim saja. Nah itu ide awal itu jenengan dan tim pengurus pada waktu itu gimana Ustadz ceritanya, kok bisa sampai kepikiran ke situ gitu loh? Jadi yang terpenting memaksimalkan pondok Ramadan secara spiritual dan secara intelektual. Jadi secara spiritual itu kita banyak kegiatan-kegiatan ibadah yang diprogram di situ. Kemudian secara intelektual ada banyak ilmu yang kita dapatkan, entah itu bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, kemudian ada kitabiah, ada bimbingan sholat, bimbingan ubudiyah secara teoritis. Istilahnya itu saya ingat bengkel ibadah. Bengkel ibadah gitu. Bengkel ibadah itu kalau malam gitu. Oh iya. Terus kemudian ini saya dan teman-teman waktu itu salah satu kebiasaan kurang baik di bulan Ramadan itu adalah tidur setelah sahur. Mayoritas banyak yang tidur setelah sahur, kemudian seenggaknya banyak yang tidur setelah subuh. Lah, saya sama teman-teman itu gimana tidak ada tidur setelah sahur dan setelah subuh. Ayo gimana ini, gimana? Ya akhirnya disepakati oleh teman-teman, oh ya gimana kalau pagi itu happy-happy. Happy-happy dengan mufrodat, dengan taronnom gitu. Lah jadi ide awalnya gitu. Terpenting setelah sahur, setelah subuh tidak ada tidur. Jadi diisi dengan program yang happy-happy, yang agak rame, sampai pakai alat-alat seadanya itu untuk musik. Nah itu pagi itu. Nah, alhamdulillah itu berjalan. Jadi ide dasarnya memang karena pengen meminimalisir itu ya. Meminimalisir kebiasaan-kebiasaan buruk di bulan Ramadan itu, kemudian diganti dengan hal-hal yang positif, bermakna. Gitu. Karena memang positif beneran Ustaz, bermakna beneran gitu. Maksud saya kan coba anak-anak ahbab nasya atau alumni-alumniat lah yang pernah merasakan mafidah, pernah merasakan taronnom itu. Disuruh baca mufradat lurus-lurus aja tanpa lagu, gak mungkin hafal Ustaz. Tapi kalau dengan lagu hafal pasti otomatis. Masya Allah luar biasa. Nah itu menjadi ciri khas kan Ustaz. Maksudnya seperti ini kata saya. Maksud saya kan seperti ini. Menjadi sesuatu hal sejarah yang nama tuh bisa disebut kayak semisal Ustaz Saiful Bahri dulu memimpin di Pondok Pesantren Nasyiin dengan mafidahnya mungkin ya bisa dikatakan, dan dengan program-program unggulannya dan yang lain-lain itu sangat bermanfaat sekali seperti itu. Nah mungkin Ustaz Saiful Bahri bisa kasih tips atau mungkin kasih statement mungkin dari Ustaz Saiful Bahri, apa yang mendorong Ustadz Saiful Bahri sampai sebegitunya untuk Pondok Pesantren An-Nasyiin? Hikmah. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk pondok pesantren? Apa yang saya bisa ungkapkan sebagai bagian dari terima kasih saya untuk pondok pesantren? Jadi motivasinya salah satunya adalah hikmah. Hikmah ini hikmah saya untuk pondok pesantren dan semoga bermanfaat. Amin. Apalagi dikenang. Sebenarnya dikenang itu bukan menjadi tujuan. Itu bonus ya. Iya, bonus itu yang ada pada waktu itu dalam diri saya sebagai motivasi. Bagaimana saya bisa berhikmah untuk pondok ini yang telah menempa saya dengan sedikit yang saya bisa. Semoga bermanfaat. Dan saya lakukan sepenuh hati itu. Sepenuh hati. Dan itu yang menjadi doktrin pesantren kan itu. Jadi sepenuh hati atau dengan ikhlas. Dan itu pasti itu nilai paling mendasar di pondok pesantren. Ikhlas itu pasti itu. Masya Allah luar biasa. Mungkin ini terakhir Ustadz. Iya. Saya itu melihat Ustadz Saiful Bahri di sosial media baik di Facebook maupun di story WA. Kadang juga jenengan
Itu saya baca caption, baca tulisan jenengan di caption itu, Ustaz. Iya. Jenengan ini tidak kudet. Saya baca seperti itu. Artinya tahulah bahasa-bahasa kayak sekarang itu kan ada kayak bahasa memang boleh gitu dan lain sebagainya. Gak bahaya. Iya, gak bahaya dan lain sebagainya. Tapi kelebihan jenengan itu dicocok logi dengan hal-hal positif, apalagi dengan ilmu-ilmu pesantren. Semisal itu saya pernah, pokok ada apa saya tuh lupa, pokok kejadian trendy sekarang dicocok logikan dengan ya ilmu kepesantrenan lah, ilmu akhlak, ilmu tauhid, fikih dan lain sebagainya. Itu tips Ustaz, gimana? Maksudnya apa yang mendorong Ustaz sampai seperti itu gitu loh? Itu semacam self reminder saja itu sebenarnya, pengingat diri. Jadi ketika misalkan saya menemukan sesuatu, saya merefleksi, kemudian saya tuangkan dalam status Facebook, dalam status WA. Karena aktif juga Ustaz Saiful Bahri. Sebenarnya bukan untuk menggurui orang sebenarnya. Itu ditulis lagi untuk mengingatkan saya. Kemudian kalau misalkan saya ada majelis, ada kolom malam Selasaan, saya mencoba menyimak apa yang disampaikan oleh pengasuh, oleh kiai dalam beberapa tausiahnya, kata-kata hikmahnya. Kemudian saya tulis lagi di status. Itu sebenarnya bukan untuk menggurui orang, apalagi untuk diri sendiri. Itu untuk diri sendiri. Karena kalau saya tulis biasanya saya lebih ingat gitu. Daripada hanya mendengar kemudian dilewatkan begitu saja, mungkin dalam 1-2 jam mungkin sudah lupa. Tetapi kalau saya tulis lagi dalam status atau apa, setidaknya kalau di status WA bisa sampai 24 jam. Saya ingat. Atau mungkin apalagi di status Facebook itu mungkin akan lebih lama diingatnya. Jadi sebenarnya itu semua adalah bagian dari self reminder saja, pengingat diri saja. Bahasa-bahasa itu memang ya tuntutan saya sebagai guru SMA gitu. Karena memang muridnya milenialis semua ya. Muridnya adalah milenial, Gen Z. Gen Z. Nah, itu Ustaz Saiful Bahri santri yang dipandang oleh masyarakat itu kolot lah, gak ngerti zaman lah dan lain sebagainya. Apalagi Ustaz Saiful Bahri ini bukan Gen Z ini. Umur berapa Ustaz kalau boleh tahu? 42. Iya, segitulah. Bukan Gen Z, bukan generasi milenial. Maksud saya kan kok bisa gitu loh. Apa menjadi penghalang status santri, apalagi menjadi santri An-Nasiin untuk tidak tahu zaman, untuk tidak tahu sosmed, untuk tidak berkembang di media sosial dan lain sebagainya. Menurut jenengan gimana? Iya. Ya karena memang itu tuntutan hari ini bahwa kita harus menyesuaikan dengan zaman tanpa hanyut gitu ya. Jadi memang arus zaman itu kuat dan itu harus kita pelajari, harus kita sesuaikan tanpa hanyut di dalam nilai-nilai buruk yang ada. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi zaman, termasuk dakwah kita juga harus kita sesuaikan gitu. Kalau awal-awal saya mengajar di SMA itu jarang pakai kopiah. Kenapa? Karena pendekatan saya kepada siswa-siswa yang waktu itu ya notabene mayoritas gak pondok pesantren, katakanlah tanda kutip abangan gitu. Jadi saya harus menyesuaikan dengan mereka. Ntar kalau saya pakai kopiah-kopiah gitu, saya ntar ada jarak dengan mereka. Kalau boleh tahu ngajar apa Ustaz? Ngajar PHI. Ngajar PHI ya. Ngajar pendidikan agama Islam gitu. Lah setelah melihat sepertinya kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat ini sudah mulai merata hari ini, termasuk tradisi-tradisi budaya-budaya Islami seperti Banjari itu sudah hampir rata itu di semua masyarakat ada, bahkan SMA juga punya. Akhirnya saya mulai mencoba untuk menyesuaikan kondisi itu. Saya sekarang selalu memakai kopiah kalau di SMA, di sekolah gitu. Awal-awal saya tidak terlalu sering karena kecuali momen-momen tertentu ya. Karena saya menyesuaikan dengan kondisi siswa yang waktu itu masih tanda kutip banyak abangan gitu. Nah, itu jujur Ustaz ini ya, jujur dari kacamata Ustaz Saiful Bahri. Hal itu muncul di pondok pesantren An-Nasiin waktu jenengan jadi santri maksudnya, atau di luar atau bagaimana Ustaz? Yang apa? Yang maksudnya dengan kita harus mengikuti arus zaman tapi jangan hanyut dan lain sebagainya itu
Kan di pesantren itu sudah ada hitobah kalau waktu saya mondok itu. Hitobah itu latihan pidato. Latihan pidato ada. Setiap apa itu kegiatannya? Setiap malam Jumat. 3 minggu sekali. Jadi malam Jumat itu Mahlul Qiyam. Setelah Mahlul Qiyam malam Jumatnya lagi, kemudian ada Bahsul Kitab. Bahsul Masail ya. Iya, Bahsul Masail. Kemudian setelah itu ada hitobah. Nah, jadi itu gantian tiap malam Jumat. Nah, dalam kegiatan hitobah itu diberi pesan juga oleh Pak Kiai. Wanti-wanti. Iya, sempat hadir. Iya, kalau awal-awal hadir beliaunya. Masya Allah. Awal-awal. Kalau saya hidup di masa itu mungkin seneng banget Ustaz, beneran. Terus gimana Ustaz? Ya ada pengarahan juga bahwa ya dakwah itu memang harus menyesuaikan. Jadi materinya tidak itu saja. Bagaimana bisa lebih menarik. Dan terjemahannya kalau hari ini kondisi zaman seperti ini ya kita harus mewarnai zaman ini dengan kita tidak hanya di dalamnya. Luar biasa, Masya Allah. Mungkin cukup sekian Ustadz. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di studio kami, Masya Allah. Cukup sekian mungkin ya, Bab Nasya dimanapun kalian berada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.